Rearing atau perbanyakan serangga apabila diterjemahkan bebas berarti memelihara hewan dari kecil hingga tumbuh dewasa dan menghasilkan keturunan selanjutnya. Rearing serangga antara lain dilakukan untuk mempelajari serangga dalam tiap fase hidupnya, khususnya waktu yang dihabiskan dalam fase tertentu dan perubahan anatomi serta fisiologi dalam tiap fase. Selain itu, rearing juga dapat dilakukan untuk tujuan budidaya atau ekonomi. Rearing yaitu memelihara mulai dari menetas telur, memberi makan larva sampai tumbuh menjadi imago. Telur tersebut dipelihara hingga tahap imago dan dapat menghasilkan keturunan selanjutnya. Kupu-kupu termasuk serangga yang mengalami metamorfosis sempurna, yaitu dari telur berkembang menjadi larva, kemudian pupa hingga imago. Rearing kupu-kupu dapat dilakukan atau dicoba secara mandiri dengan mempersiapkan alat bahan yang sederhana dengan mencari ulat yang dapat ditemui di sekitar kita. Telur kupu-kupu dari famili Papilionidae umumnya meletakkan telur satu persatu pada tanaman inang, walaupun ada juga dari spesies Papilionidae ini meletakkan telurnya secara bersusun, misalnya Papilio demolion. Kupu-kupu betina meletakkan telurnya pada daun, tangkai atau bagian-bagian lain dari tanaman yang nantinya akan digunakan sebagai makanan larva. Telur kupu-kupu berukuran 1-2 mm. Warna dan bentuknya beragam. Ada yang setengah bulat, spiral, oval, dan bulat. Masa stadium telur berbeda-beda pada setiap jenis kupu-kupu. Jumlah telur yang dihasilkan oleh kupu-kupu betina bervariasi. Ada banyak spesies yang hanya meletakkan telur dengan jumlah sedikit, yaitu sekitar 30 butir, bahkan ada yang telurnya dapat dihitung jari. Tetapi ada pula yang dapat hingga berjumlah 100 dan 200 telur sepanjang hidupnya. Jumlah telur yang dihasilkan betina kupu-kupu sangat menentukan kelestarian dan dapat dipengaruhi oleh keadaan kupu-kupu di alam, yaitu seperti faktor ancaman dan parasit yang menyebabkan menyisakan sedikit telur yang akan berhasil sehingga tahap larva, pupa, dan imago. Larva dikenal juga sebagai ulat. Fase larva adalah fase makan yang sangat aktif dan intensif, serta berkembang yang ditandai dengan adanya pergantian kulit atau dikenal juga sebagai molting. Setiap tahap antara satu molting dengan molting yang lain disebut instar, di mana setiap instar dapat ditandai dengan perbedaan warna. Warna ulat yang cerah menarik perhatian, tetapi kebanyakan adalah hijau dan coklat, termasuk strategi dari larva untuk menghindari pemangsa. Ada juga ulat yang berwarna. Ternyata warna terang ini bertujuan untuk mengingatkan pemangsa bahwa larva tersebut beracun. Banyak larva dari spesies kupu-kupu yang dilengkapi dengan bulu ataupun duri sebagai alat perlindungan tubuh. Morfologi dari larva kupu-kupu umumnya terdiri dari sepal, toraks, dan abdomen. Kehidupan larva sangat praktis, yaitu makan sepanjang hari untuk mengumpulkan energi sebagai cadangan ketika saat pada stadium pupa. Larva hanya makan dari makanan yang berasal dari tumbuhan inang yang dipilih betina atau induk sewaktu meletakkan telurnya. Kebanyakan yaitu pemakan daun, meskipun ada yang memakan akar, batang, tempat dia menempel. Larva yang telah tumbuh sempurna akan memasuki tahap pupasi dengan mengalami fase preupupa. Larva instar akhir akan melekat di mana kremaster di ujung abdomen dan membuat benang penyangga pada sisi kiri tubuhnya. Penyangga inilah yang akan menjadi penyangkut di mana kepompong akan menempel. Stadium pupa adalah fase istirahat setelah larva tumbuh sempurna dan telah berhenti makan. Selama proses menjadi kupu-kupu, pupa dibungkus dalam krisalis dan tidak akan bergerak. Pada fase pupa, masing-masing larva memiliki kelenjar
sutra yang akan membantu mengaitkan tubuhnya ketika menjadi pupa pada batang, ranting, dan daun. Di dalam tubuh yang seolah-olah diam dan istirahat ini terjadi perubahan yang besar, sehingga akan terbentuk kupu-kupu dewasa yang siap keluar dari pupa. Cara pupa melekat pada substrat dapat menentukan spesies, dan kita dapat mengidentifikasi berasal dari famili tertentu. Faktor yang menyebabkan kematian kupu-kupu sering terjadi pada stadium pupa. Pupa dapat mudah terinfeksi oleh hewan parasit. Hewan parasit ini akan menusuk tubuh pupa lalu bertelur di dalamnya. Perlahan pupa akan mati ketika telur hewan parasit tersebut berhasil menetas dan memakan tubuh atau isi pupa. Imago. Kupu-kupu yang akan keluar dari pupa dipengaruhi oleh faktor abiotik seperti kelembapan udara, suhu udara, dan cahaya matahari. Munculnya kupu-kupu umumnya tidak lama setelah matahari terbit, atau biasanya pada siang hari. Hal ini untuk membantu proses pengeringan sayap kupu-kupu agar kupu-kupu dapat langsung terbang untuk mencari makan. Keluarnya kupu-kupu dari pupa diawali dengan spiracle yang dimiliki oleh kupu-kupu dihubungkan dengan taung pendek, sehingga ventilasi berguna untuk mengambil udara kupu-kupu. Setelah semua tubuhnya keluar, kupu-kupu akan menetap dan hampir tidak bergerak untuk memompa darah dan pembuluh darah pada sayap agar sayap dapat merentang. Kemudian akan bergerak sebagai proses pengeringan sayapnya dan mengeluarkan cairan abdomennya sebelum terbang. Kupu-kupu akan melakukan proses kawin untuk mendapatkan pasokan energi dari fase ulat dan konsumsi nektar dari tumbuhan untuk menambah jumlah pasokan energi dan menemukan pasangannya hingga akhirnya kawin dan dapat melanjutkan keturunannya.